Baik, terima kasih Mbak Moderator Fania. Saya menyiapkan PowerPoint, penjelasan saya sampaikan lewat PowerPoint. Saya share screen, kelihatan ya. Ya. Lalu yang akan saya sampaikan, saya akan menjelaskan latihan rohani sebagai warisan berharga Santo Ignatius, dan tema berenang dalam harapan diberi judul juga Il Camino del Corazon Ignaciano, Jalan Hati Ignatian. Itu bagian dari adaptasi latihan rohani. Oleh karena itu sebelum masuk ke tema berenang dalam harapan, saya menjelaskan latihan rohani. Baik, saya mulai. Ini warisan rohani Santo Ignatius. Yang diwariskan bukan hanya cerita bagaimana dia hidup, tetapi cerita dalam buku ini bagaimana dia dididik oleh Tuhan. Oleh karena itu, buku latihan rohani sebetulnya buku panduan untuk mengalami dididik oleh Tuhan seperti Ignatius. Nah, lalu saya kutipkan dalam teks ini dua teks penting, hakikatnya dan tujuannya. Tujuannya itu menaklukkan diri dan mengatur hidup. Kurang kata diri. Menaklukkan diri dan mengatur hidup. Mengapa menaklukkan diri? Ya karena ada beberapa hal dari sisi hidup kita ini yang perlu dikalahkan. Dalam tradisi hidup rohani ada yang disebut pertempuran rohani, spiritual battle atau spiritual combat. Dan mengatur hidup. Mengapa mengatur hidup? Ada bagian hidup ini yang tidak bisa ditaklukkan, tapi cukup untuk ditata, diatur. Nah, oleh karena itu di nomor pertama, karena ini buku panduan, Ignatius menjelaskan hakikatnya. Jadi dia ini sharing Santo Ignatius dalam buku panduan. Jadi buku latihan rohani bukan buku traktat, melainkan buku panduan, kan disebut latihan, praktek. Ignatius membagikan bagaimana caranya untuk menyediakan hati, membangun disposisi supaya orang bisa memilih sesuai dengan kehendak Tuhan, bebas dari rasa lekat tidak teratur. Karena rasa lekat ini yang biasanya mendistorsi tujuan hidup atau juga mengaburkan makna hidup. Mengapa ini penting kalau membuat keputusan? Karena apalagi kalau untuk level masyarakat ya, kalau buah pilihan-pilihan dikomando oleh kepentingan-kepentingan tidak teratur, betapa akan rusak. Nah, lalu saya akan menjelaskan setelah poin ini mana jejak-jejak yang akhirnya melahirkan latihan rohani Ignatius ini. Saya tunjukkan dari pengalaman ini dari Pamplona sampai Roma bisa dikenali jejak-jejak corak kerohaniannya yang akhirnya melahirkan nilai-nilai rohani yang tertuang di buku itu. Dan ini memperlihatkan corak dinamika orang menjalani hidup rohani. Pertama, kehendak kuat. Itu di awal. Orang mau. Tapi itu tidak cukup. Lalu dilengkapi dengan wawasan intelektual. Ini juga ada contoh-contoh bagus. Cara beriman yang kurang wawasan bisa melahirkan fanatisme dan mudah ditipu. Ditipu orang lain, juga menipu diri. Apalagi ditipu oleh kelompok-kelompok dan masyarakat, butuh wawasan. Ignatius mengalami ini sebagai pengalaman personal di tepi sungai, tapi terlebih juga wawasan ini lewat studi filsafat dan teologi. Corak yang lain berkembang bukan hanya pengalaman personal, tapi pengalaman bersama. Ini menggarisbawahi bukan hanya bersama itu lebih kuat daripada pengalaman personal, tapi dalam tradisi Serikat Yesus ini berarti juga
menjadikan ruang bersama itu ruang objektivasi pengalaman pribadi, ruang kritis, ruang berbagi. Inilah yang akhirnya diturunkan menjadi percakapan rohani bersama, diskusi bersama, dan yang lain. Nah, corak yang berikutnya pelayanan, melayani. Di muara dari seluruh perjalanan rohani itu mencintai dan melayani sesama, dan akhirnya membentuk sebuah rumusan padat dari seluruh perjalanan rohaninya, itu mistik hidup sehari-hari, finding God in all things. Jadi contemplativus in actione. Kalau dalam moto majalah ini, majalah utusan, itu mencari Dia dalam segala. Nah, inilah yang diwariskan lewat latihan rohani, dan sebagai sebuah buku ini saya tunjukkan dinamika isi buku itu, isi perjalanan rohani kalau orang mengikuti latihan rohani. Saya di majalah utusan setiap bulan sejak tahun Januari 2020 mencoba menuliskan di ruang latihan rohani ini. Dimulai dari apa itu latihan rohani, dan sekarang sudah sampai ke minggu kedua, nanti lebih jelas di slide berikutnya. Di bahan-bahan itu ditata mengikuti dinamika orang berjalan menyatu dengan Tuhan, tapi garisnya kelihatan linier semakin maju, pemurnian, pencerahan, lalu kesatuan. Tapi dalam kenyataan hidup itu bisa siklus, jadi sirkular, bisa sirkular. Yang pertama itu penciptaan dan penebusan. Pengalaman ini melahirkan orang berakar dalam cinta Tuhan, membentuk orang menjadi manusia rohani, ya artinya ya punya kesadaran akan Allah. Dan berikutnya itu panggilan, mecum laborare, bersama Tuhan, membantu jiwa-jiwa. Oleh karena itu Ignatius mewariskan kalau orang berjerih payah itu bukan hanya aku mau berjerih payah, tapi sebagai ungkapan keberakaran dalam cinta Tuhan, sehingga menurut tradisi iman Katolik, kerja keras melayani mencintai itu ambil bagian dalam karya Tuhan yang juga berjerih payah. Wujudnya nilai-nilai yang terbentuk itu bisa menjadikan orang manusia bagi sesamanya di dunia ini. Digarisbawahi karena Ignatius tidak hanya mengajarkan kerohanian untuk masa depan yang kadang-kadang bisa dimanipulir, disalahgunakan karena tidak jelas masa depan, tapi juga masa depan yang mulai di dunia ini dalam hidup sehari-hari. Ini seperti yang khas ditawarkan oleh latihan rohani. Lalu sisi formasi kelompok bersama yang lain. Mengapa ini juga saya tunjukkan dalam konteks latihan rohani? Karena kebersatuan mereka juga bukan hanya kebersatuan sama-sama kepentingan, sama-sama hobi dan yang lain, tidak. Itu sama-sama orang yang merasakan berakar dalam cinta Tuhan dan dipanggil, disatukan dengan Yesus yang dalam dinamika latihan rohani, yang wafat di salib dan bangkit. Sebetulnya kalau digambar dengan lebih jelas, isi latihan rohani seperti ini. Disebut terdiri dari 3-4 minggu. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat yakin. Tapi dalam setiap minggu diberi asas dasar. Jadi asas dasar artinya di atas dasar itu dibangun wawasan-wawasan. Kalau ini tujuan hidup atau juga visi-visi hidup. Pada minggu pertama, orang diajak untuk merenungkan hidupnya yang tidak sesuai dengan asas dan dasar. Itu artinya dosa. Tapi Ignatius sejak awal mengajarkan, tidak ada renungan dosa yang benar di luar kasih Allah. Itulah, karena itu tema harapan itu ada di sini. Jadi orang berdosa seperti apapun ketika masuk dalam dinamika cinta Allah, tetap ada harapan, tidak ada alasan untuk bunuh diri atau fatalistik.
Lalu minggu kedua disebut minggu pencerahan, Illuminativa. Itu seluruh hidup Yesus, mulai dari inkarnasi sampai akhir sebelum minggu sengsara. Dan minggu keempat, ketiga dan keempat, cerita sengsara Yesus dan kebangkitannya. Ini disebut asas dasar juga karena itu mendasari apa yang dihayati Yesus sebagai wujud cinta Tuhan untuk memberikan diri bagi keselamatan. Dan asas dasar yang terakhir setelah orang menjalani latihan rohani itu kontemplasi cinta. Dalam buklet yang disediakan jaringan doa Bapak Suci, saya menyajikan tahun lalu mengeksplorasi kontemplasi cinta dengan menjulang cinta. Kalau saya bahasakan lain, saya ringkas lagi, isi latihan rohani itu pendahuluan, catatan, asas dasar minggu pertama, lalu minggu kedua, minggu ketiga, kontemplasi cinta. Sekaligus mau saya tunjukkan, karena ini latihan, praktek, ada syarat-syaratnya. Jadi yang namanya latihan rohani 30 hari utuh itu dulu zaman Ignatius tidak diberikan kepada setiap orang, mengandaikan disposisi bukan karena mau elitis, tapi karena sebagai sebuah cara ini mengandaikan macam-macam. Karena itu membutuhkan syarat-syarat baik usia, kemampuan, wawasan maupun juga tingkat-tingkat ketekunan. Tapi di sini saya tunjukkan dua hal penting dengan 3 pedomannya. Yang pertama, jiwa besar dan hati merdeka mempersembahkan diri kepada Tuhan, kepada kehendaknya, untuk kehendaknya. Ini termasuk sentral karena kalau orang mau kadang-kadang itu orang takut berdoa kan, takut enggan berdoa kan, takut kalau tahu apa yang harus dibuat, apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi ini justru rahasianya. Semakin orang berjiwa besar, semakin mengikutinya, masa depan dan harapan itu semakin terbentang. Dan kadang-kadang berbanding sejajar dengan keterbukaan orang rahmat Tuhan itu. Lalu syarat-syaratnya atau pedomannya. Latihan rohani itu membutuhkan kedisiplinan, tekun, berdaya tahan. Dalam arti tidak tergantung mood. Karena itu ada struktur, dibiasakan. Daripada seminggu 5 jam berturut-turut, mungkin lebih baik atau tidak berturut-turut atau dong-dongan gitu. Lebih bagus yang tekun, mungkin setengah jam, seperempat jam tiap hari. Dan yang digarisbawahi bukan banyaknya. Inilah karena itu judul El Camino del Corazón Ignasiano, jalan hati Ignasian, karena yang digarisbawahi itu kemendalaman yang mengubah. Jadi information itu tidak otomatis membantu banyak orang, penting juga menambah wawasan, tapi akhirnya yang mengubah itu yang dicecap-cecap dan meresap di dalam unsur-unsur kepribadian manusia. Perlu preparasi dan refleksi. Jadi latihan rohani perlu disiapkan. Itulah yang saya tawarkan lewat ruang latihan rohani dalam majalah utusan tiap bulan. Dan butuh pembimbing. Ini agak umum keterangan ini karena kadang-kadang latihan-latihan rohani atau olah rohani itu kalau sendirian bisa tersesat atau tidak terobjektifir. Nanti kalau menjadi, karena itulah dalam tradisi rohani kadang-kadang ada macam-macam aliran. Tanpa pembimbing itu bisa banyak sekali dan masing-masing merasa benar. Pembimbing fungsinya itu kalau dalam tradisi Katolik objektivasi, termasuk objektivasi doktrinal. Jadi memverifikasi sebuah pengalaman. Tidak setiap yang disebut rohani itu benar. Ignatius mengajarkan juga roh buruk yang bekerja seperti seakan-akan tampil dalam wajah yang baik. Kalau dijalani bertekun dengan setiap hari, latihan rohani itu akan memerdekakan orang. Kemerdekaan batin terutama.
dalam arti bebas dari yang saya sebut pertama, dari self love, self will, self interest untuk membuat keputusan-keputusan di yang utama apa yang dirasa kebaikan yang ditunjukkan Tuhan itu kebaikan umum lebih daripada kepentingan diri. Menerangi, mencerahkan. Dalam arti tentu itulah yang memberi harapan. Ada selalu terang-terang ke depan, mengarahkan kepada kehendak Allah dan menggerakkan untuk mencinta dan melayani. Di salah satu orang penting Ignatius, namanya Erasmus Nadal, yang juga merumuskan semangat Ignatius Contemplativus in Actione, merumuskan dari roh dengan hati dalam tindak nyata. Di spiritualitas Ignatian mengajarkan muara rohanian itu pada hidup nyata. Itulah mengapa Sembilan Ignatian itu mendukung orang untuk menemukan Tuhan di dalam dunia masing-masing. Jadi seorang guru semakin menjadi guru, seorang dokter menjadi dokter, dan orang bisa semakin committed. Istilah yang saya suka, spiritually deep, apostolically committed, bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Kalau diringkas, sudah saya singgung tadi, akan melahirkan orang yang utuh dengan unsur-unsur ini. Inilah Ignatius, manusia rohani, manusia untuk sesamanya, orang dalam gereja, dan orang bersama yang lain, orang di tengah dunia, dan berwawasan. Saya suka menggarisbawahi, ya ini berwawasan, dan terdidik. Karena kalau tidak, praktek-praktek keagamaan itu dengan gampang disalahgunakan. Atau tidak bisa kritis terhadap cara beragama itu sendiri. Baik, itulah akhirnya yang melahirkan buklet ini, latar belakangnya. Jadi buklet ini seperti adaptasi dari latihan rohani tersebut. Sebetulnya ini buklet yang ketiga. Dua yang sebelumnya ini, mengayuh hidup, mendulang cinta, dan berenang dalam harapan. Dan saya di dalam pengantar berenang dalam harapan menyebut pengantarnya itu ternyata 3 tahun ini kita berjalan dalam jalan dalam pengantar berenang dalam harapan. Saya menunjukkan 3 tahun terakhir ini kita difasilitasi oleh buklet kecil, itu adaptasi latihan rohani, mengayuh hidup dari perspektif iman, mendulang cinta dari perspektif cinta, eksplorasi kontemplasi cinta. Dan setiap bulan saya mencoba menyajikannya, latihannya. Sekarang sampai pada minggu kedua, kalau ada teman-teman yang rajin, saya menyampaikan mungkin sudah latihan yang 30 berapa, pelan-pelan dengan adaptasi dan waktunya terbatas. Lalu sekarang masuk pada ini, mendulang cinta. Maksud saya berenang dalam harapan. Isi berenang dalam harapan 12 langkah, tapi tidak harus dipakai ya langsung 12 atau bagaimana. Poin-poinnya masing-masing bisa digunakan setahun ini. Ya, kerangkanya untuk setahun. Ini saya kutipkan langkah pertama dan kedua. Langkah pertama, langkah kedua. Baik, itu Fania, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Sardi untuk sharingnya, untuk ilmunya ya, selalu daging banget gitu ya kalau Romo Sardi berbagi mengenai latihan rohani itu. Beberapa hal yang saya garis bawahi tadi adalah latihan rohani itu bukan soal kuantitasnya begitu ya Romo ya, tapi bagaimana kita mendalam tentang kemendalaman itu dan bagaimana kita bisa menemukan Tuhan dalam dunia kita masing-masing. Dan ternyata buku
Berenang dalam Harapan ini adalah buku ketiga gitu ya yang dicoba untuk diadaptasi gitu, adaptasi atau buku kecilnya, prakteknya secara langsung dari latihan rohani. 2021 itu tentang iman, 2022 itu tentang cinta, dan 2023 ini tentang harapan. Jadi komplit begitu, ada iman, cinta, dan harapan. Nah, terima kasih sekali lagi Romo Sardi